Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, baik kita mulai. Allah menciptakan alam semesta ini, langit, bumi beserta isinya. Tentu saja Allah juga menciptakan hukum-hukum serta fungsi dan manfaat dari ciptaannya itu sendiri. Dari benda yang terkecil sampai benda ciptaan yang terbesar, seperti halnya Allah menciptakan gunung. Gunung diciptakan oleh Allah juga diberikan fungsi dan manfaatnya, ataupun juga Allah menciptakan sebuah angin yang berhembus dari berbagai macam arah ke sana kemari. Tentu saja angin yang melewati suatu tempat, hingga fungsi dari angin ini adalah memberikan kesejukan dan memberikan hawa yang segar untuk makhluk-makhluk di sekitarnya. Allah juga menciptakan yang namanya air. Meskipun tidak bernyawa, tapi air ini juga bisa bergerak dari dataran tinggi mengalir menuju dataran yang paling rendah. Dan fungsi air ini juga salah satunya ialah bisa menyuburkan suatu tempat atau dataran yang dilewatinya. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, teman-teman yang saya cintai, apakah ciptaan Allah yang sekian banyak ini di alam semesta ini, semua itu apakah bisa terjadi kerusakan atau kehancuran? Oke, tentu saja semua ciptaan Allah yang Allah ciptakan di alam semesta ini, jagat yang luas ini, tentu saja pada akhirnya nanti akan hancur. Kullu man 'alaiha fan. Setiap benda yang ada di muka bumi ini pada akhirnya nanti akan hancur. Untuk pembelajaran kita masing-masing, tadi surat apa dan ayat berapa? Teman-teman yang tahu silahkan tulis di kolom komentar ya. Baik teman-teman semuanya, kita lanjutkan. Kemudian dengan ciptaan Allah yang berupa makhluk hidup, selain menciptakan benda-benda mati seperti gunung, langit, jagat raya ini dan seisinya, Allah juga menciptakan makhluk hidup yang berupa manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Semua itu ciptaan Allah, yang semua dari ciptaan itu juga diberikan hukum dan sunatullahnya. Setiap ciptaan Allah berfungsi sebagaimana mestinya. Seperti tumbuh-tumbuhan memberikan kehidupan yang membuat suatu tempat itu menjadi indah. Dataran pegunungan akan menjadi lebih sejuk, lebih hijau karena adanya oksigen yang dihasilkan dari satu tumbuh-tumbuhan. Hewan pun juga begitu, untuk menyeimbangkan antara tumbuhan dan alam semesta ini. Akan tetapi bagaimana dengan manusia? Apakah manusia ini bisa mati atau bisa hancur? Apakah manusia ini juga sama dengan benda-benda ciptaan Allah yang seperti gunung, seperti langit, bumi, kemudian yang akhirnya akan hancur? Nah, teman-teman sekalian, untuk manusia tidak akan pernah hancur. Akan tetapi hukum tersendiri untuk manusia adalah mati. Karena manusia mempunyai dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Jasmani adalah jasad, rohani adalah ruh. Untuk jasad manusia itu bisa mati. Untuk ruh manusia itu kekal. Pada akhirnya nanti akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara manusia, maka ada dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Oke, untuk hukum yang diberikan oleh makhluk yang bernama manusia ini beda dengan hukum yang diberikan oleh benda-benda tadi. Hukum manusia adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang hidup pasti merasakan mati. Seperti tadi teman-teman semuanya, silahkan cari surat apa, kemudian ayat berapa, silahkan teman-teman yang tahu tulis di kolom komentar ya. Sekalian kita belajar mengaji bersama-sama dari hal-hal yang ringan, dari sesuatu yang paling mudah dulu, yang enak, yang mudah didengar dan mudah dipahami. Sedikit demi sedikit nanti lama-lama kita akan memahami
agama Islam, yang karena dengan agama Islam ini akan semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah. Terima kasih, yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Kalau banyak salah dan banyak kekeliruan dalam perkataan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kebaikan dan manfaat, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Barakallahu fikum.